Malaysia melayangkan surat protes kepada pemerintah Indonesia akibat kabut asap dari Pulau Sumatera yang terus meluas hingga menyelimuti kota Kuala Lumpur, Malaysia. Namun pemerintah Indonesia membantah jika asap dari Indonesia melintasi batas negara ke Malaysia. Malaysia melayangkan protes kepada Indonesia lantaran terpapar asap buntut kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang tak kunjung padam. Asap kiriman Indonesia bahkan menyelimuti Kuala Lumpur, ibu kota negeri jiran itu. Kualitas udara di beberapa kota di Malaysia pun sudah masuk kategori berbahaya. We know that IPU in our country has been some of the areas have been classified as unhealthy, above 100, and from the data that we've had, most of the hotspots are in Indonesia. We submitted our letter to inform the Indonesian government and urging them to hopefully take action on the matter. Meski begitu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Indonesia, Laksmi Dewanti menegaskan tidak ada pergerakan asap dari Indonesia ke Malaysia. Hal itu berdasarkan perbandingan data citra satelit milik BMKG dengan ASEAN Specialized Meteorological Center atau ASMC. Dan sampai saat ini di dalam data yang ada tidak ada transboundary haze atau kabut asap lintas batas ke Malaysia. Berdasarkan hasil pemantauan ASMC selama beberapa hari tersebut, asap terpantau moderat hingga pekat di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Dan tapi tidak terpantau adanya terjadi lintas batas. Laksmi menambahkan pemerintah Indonesia hingga kini masih terus berupaya memadamkan kebakaran hutan, baik dengan modifikasi cuaca hingga pengurangan praktik pembukaan lahan sebagai langkah mitigasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah mobil angkutan umum penumpang karyawan pabrik terlibat kecelakaan di Tol Tangerang. Belasan penumpang terlempar keluar. Berusaha mendahului sebuah truk tronton, sepeda motor justru terlindas di Klaten, Jawa Tengah. Salah satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Belasan korban yang merupakan karyawan pabrik ini terpental di Jalan Tol Tangerang Merak, tepatnya di kilometer 59 Ciujung, Kabupaten Serang, Banten. 4 diantaranya mengalami luka serius. Seluruhnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Ciruas untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Serang, Ibtu Dedi Jumhaidi, angkutan umum penumpang ini melaju dari arah Merak menuju Tangerang Senin pagi. Tiba di lokasi, kendaraan alami pecah ban lalu hilang kendali dan terpental dari sisi kanan, terbalik dan menabrak pembatas di bahu dalam hingga masuk ke area lahan dalam tol. Sopir angkutan umum ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan kini dalam pemeriksaan. Kecelakaan lalu lintas antara sebuah truk tronton dengan sepeda motor di Jalan Bypass, tepatnya di Desa Mojayan, Klaten, Jawa Tengah, terekam CCTV. Ditemui Senin sore, anggota Satlantas Polres Klaten, Bribka Suranto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 8 Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi ketika sebuah truk tronton yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Solo. Saat di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor bermaksud mendahului truk dari sebelah kiri. Namun naas, laju sepeda motor oleng ke kanan hingga terjatuh dan membentur truk tronton. 1 dari 2 pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini kedua barang bukti truk tronton dan sepeda motor dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Adu banteng 2 sepeda motor terjadi di jalur 2 Ahmad Yani, Watem Bone, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari. Kedua korban menderita luka serius di bagian kepala. Sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, namun sayang nyawa keduanya tak tertolong. Berdasarkan hasil olah TKP pihak kepolisian, peristiwa laka maut ini terjadi akibat menghindari pengerjaan jalan dan diketahui para korban berkendara dalam kecepatan tinggi hingga tak mampu menguasai laju kendaraan mereka masing-masing,
hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan maut. Tim Liputan CNN Indonesia.